Saya adalah salah satu tenaga kesehatan yang mendapat tugas di salah satu rumah sakit darurat di ibu kota saat pandemi COVID melanda. Dalam bertugas, tentunya banyak suka dan duka. Namun kali ini saya akan membagikan pengalaman yang agak berbeda. Boleh dikata agak mistis. Pagi itu, saya baru saja pulang jaga piket dari IGD rumah sakit tempat saya berdinas dan tiba-tiba HP berbunyi. Terlihat notifikasi pesan WhatsApp masuk. Bergegas saya cek handphone karena saat itu memang angka penyebaran COVID sedang tinggi-tingginya. Barangkali ada yang butuh penanganan emergensi, pikir saya waktu itu. Setelah saya cek, ternyata pesan dari grup nakes tempat saya kerja, dan di situ terpampang nama saya dalam daftar tenaga bantuan nakes untuk ditempatkan di salah satu rumah sakit darurat di Jakarta Utara. Sebuah komplek gedung yang dulunya merupakan pemusatan para olahragawan. Namun saat pandemi sedang di puncak-puncaknya, pemerintah memanfaatkannya sebagai rumah sakit darurat. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu gedung yang saya maksud. Lanjut, setelah membaca pesan WhatsApp, saya mengecas HP dan melanjutkan untuk tidur karena memang saking capeknya habis pulang piket dari IGD semalaman. Tak berselang lama, tiba-tiba ada panggilan masuk, namun tidak saya hiraukan. Panggilan telepon itu terdengar berulang-ulang kali dan sangat mengganggu. Sekitar jam 1 siang, saya bangun dan mengecek HP. Ternyata terdapat 25 panggilan tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Ku coba telepon balik nomor itu dan ternyata diangkat. Namun yang terdengar hanya hening, tak ada suara apapun. Tak berpikir panjang, langsung saya blok nomor itu. Orang iseng sialan, pikirku. Singkat cerita, setelah beberapa hari bertugas di rumah sakit darurat itu, saya pun mulai akrab dengan beberapa pasien yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit darurat itu. Ya, karena memang kami sebagai nakes juga tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah, sehingga bisa dikata kami juga sama-sama menjalani isolasi. Hari ke hari pasien terus berjatuhan, baik yang datang untuk menjalani isolasi ataupun yang harus pulang untuk selamanya. Sudah menjadi SOP bahwa kamar yang baru saja kosong harus disterilkan lebih dahulu sebelum diisi oleh pasien baru. Kebetulan saat itu saya mendapat giliran untuk mengecek dan memastikan bahwa kamar telah disterilkan. Setelah saya selesai mengecek kamar, baru 3 langkah keluar kamar, tiba-tiba terdengar bisikan di telinga kanan saya. "Makasih Bang." Suara pria dengan nada yang berat. Padahal saya saat itu menggunakan APD lengkap. Namun suaranya terbilang jelas di telinga kanan saya. Seketika saya teringat dengan pasien yang menghuni kamar itu. Dan kebetulan baru saja dipanggil Yang Maha Kuasa. Seorang pria paruh baya dan
Beberapa kali kami bertegur sapa saat saya sedang menanganinya. Lalu saya pun mendoakannya, semoga dia tenang di sana. Keesokan harinya, saya mendapat kabar bahwa di kamar nomor 25, seorang ibu meninggal setelah dirawat selama 10 hari. Kebetulan ibu tersebut salah satu pasien yang juga saya tangani, sehingga kami beberapa kali sering ngobrol. Beliau pernah bercerita bahwa sudah hampir menyerah dengan kondisi pandemi seperti ini. Namun, sebisa mungkin saya memberikan support agar imunnya naik dan bisa lebih membaik. Namun Tuhan berkehendak lain. Sehari setelahnya, sehabis saya mengontrol keadaan pasien di beberapa kamar, saya lanjut istirahat di selasar lorong. Tiba-tiba seorang rekan datang dengan membawa makanan. Sepertinya pesanan dari ojek online. Tumben-tumben nih anak mau nraktir, pikirku saat itu. Namun dia mengelak, bukan dia yang memesan. Dia pun bilang kalau tadi pas makanan itu datang, abang ojolnya berpesan untuk diberikan kepadaku dari seseorang, gitu doang. Saat kutanya dari siapa, dia menggeleng tidak tahu. Ya sudahlah, lumayan rezeki. Lalu saya pun turun menuju ruang istirahat nakes untuk memakannya. Saya buka tas kresek pembungkusnya, ternyata makanan cepat saji, komplit dengan camilan dan minumannya. Wah, rezeki anak soleh, pikir saya. Tanpa pikir panjang, langsung saja ku santap dengan lahap. Setelah selesai makan dan hendak membuang bungkusnya ke tempat sampah, tanpa sengaja saya menemukan struk yang masih ada di dalam tas kresek tadi. Dan betapa terkejutnya saya ketika membaca struk itu. Di situ tertulis nama pemesan adalah ibu yang meninggal di kamar nomor 25 kemarin siang. Astaga, apakah ini beneran ibu tadi itu? Atau hanya orang dengan nama yang sama? Entahlah. 2 hari berselang dari kejadian tadi, seorang rekan datang dengan nafas tergesa-gesa dan keringat dingin. Dia berkata, barusan bertemu dengan sosok yang dari jauh terlihat seperti ibu yang 2 hari lalu meninggal di kamar 25. Katanya, ibu itu berdiri di pojok lorong, namun memakai baju dress berwarna putih. Dan saat dia berusaha mendekat untuk memastikan, sosok itu malah tersenyum lebar banget hingga mulutnya sampai ke kuping, mirip Venom di film Hollywood. Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di sana. Mungkin next akan saya ceritakan lagi. Sukses terus untuk Nyawiji TV.